Pemirsa, terima kasih masih bersama kami. Pemirsa, pasien gagal ginjal akut yang dialami oleh anak-anak terus bertambah dan meningkat dalam 2 bulan terakhir. Kemenkes merilis dari 241 kasus, sebanyak 133 pasien meninggal dunia. Kementerian Kesehatan merilis perkembangan terkini kasus gagal ginjal akut yang menyerang anak-anak usia 6 bulan hingga 18 tahun. Sebanyak 241 kasus telah dilaporkan pada 21 Oktober. Pasien didominasi oleh balita. Bahkan di 22 provinsi yang telah banyak ditemukan kasus gagal ginjal, 133 pasien meninggal dunia atau 55% dari seluruh kasus. Angka kematian di beberapa provinsi per 20 Oktober 2022. Jawa Barat 37 kasus, DKI Jakarta 25 kasus, DIY 6 kasus, Bali 11 kasus, Sumbar 10 kasus, Sumut 7 kasus, dan NTT 2 kasus. Sementara sebaran yang paling banyak ada di DKI Jakarta, total mencapai 50 kasus. Diikuti Jawa Barat 40 kasus, Jawa Timur 25 kasus, Sumatera Barat 21 kasus, Aceh 18 kasus, Bali 17 kasus, Banten 11 kasus, DIY 11 kasus, Sumatera Utara 8 kasus, Jambi 3 kasus, Kepulauan Riau 3 kasus, Sumatera Selatan 1 kasus, Jawa Tengah, Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, NTT, dan Papua Barat masing-masing 1 kasus. Jadi sejak peningkatan kasus ini kita melakukan investigasi bekerjasama dengan Ikatan Dokter Anak Indonesia, farmakologi, dan ahli toksikologi. Dari hasil investigasi tersebut kita menyimpulkan beberapa hal. Kami temukan adanya keterkaitan antara ethylene glycol pada sirup yang diminum anak-anak dengan kejadian kasus gagal ginjal akut ini. Kementerian Kesehatan hingga kini masih melakukan investigasi mendalam untuk mengetahui penyebab pasti lonjakan kasus gagal ginjal anak. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menyampaikan terdapat 241 kasus gagal ginjal akut yang mayoritas diderita anak di bawah umur 5 tahun. Kasus gagal ginjal akut pada anak di Indonesia meningkat sejak Agustus 2022. Melaporkan adanya 241 ya kasus gangguan ginjal akut progresif atipikal atau AKI di 22 provinsi dengan 133 kematian atau 55% dari kasus. Jadi seperti kita lihat di halaman pertama ya, dan ini terjadi peningkatan mulai bulan Agustus. Jadi teman-teman, meninggal karena acute kidney injury itu normal memang selalu terjadi. Cuma jumlahnya kecil. Sebulan tuh 1, 2, belum nggak pernah tinggi. Nah kita mulai lihat ada lonjakan itu di bulan Agustus. Naik sekitar 36 kasus ya acute kidney injury. Sehingga begitu ada kenaikan, kita mulai melakukan penelitian. Ini penyebabnya apa? Jadi di bulan September melihat data-data ini, Kemenkes itu melakukan penelitian ini penyebabnya apa? Ya. Nah saya cerita dulu yang di bulan September yang kita lakukan ya, sebelum nanti naik ke Oktober. Pertama kita lihat bahwa kejadian ini banyak menyerang terutama balita di bawah 5 tahun. Ya, terutama banyak menyerang balita di bawah 5 tahun. Di halaman selanjutnya kita juga lihat gejala klinisnya apa? Dimulai dengan demam, kehilangan nafsu makan dari bayi-bayi ini ya. Kemudian yang spesifik dengan ginjal, mereka itu tidak bisa ke belakang, ya, anuria namanya, atau buang air kecilnya sedikit, namanya oliguria. Ya. Ini kita lihat gejala klinisnya. Di halaman selanjutnya kita juga lihat di bulan September ya, kan Agustus kelihatan naik angkanya untuk pertama kali ya. Kita lihat bahwa yang masuk rumah sakit itu cepat sekali kondisinya memburuk. Ya. Pada umumnya mereka memburuk, sesudah 5 hari biasanya turun secara drastis. Sehingga
lebih dari 50%, yaitu 55% meninggal dunia. Nah, apa yang kita lakukan di bulan September adalah kita mencoba mengaitkan ini, apa ini gara-gara COVID, gitu kan, karena ini baru keluar. Coba di halaman selanjutnya. Sesudah kita lihat, ternyata enggak. Karena yang memiliki antibodi COVID masih sedikit sekali. Ya. Ada yang bertanya, apakah ini gara-gara vaksin? Untuk informasi teman-teman, di bawah 5 tahun tidak divaksin. Nah, jadi bukan gara-gara ini di September, ya, karena kecil sekali kita lihat. Nah, begitu lihat, oh ini bukan COVID, mungkin ini disebabkan oleh patogen lain selain virus COVID. Virus COVID kan namanya SARS-CoV-2 ya. Mungkin ini disebabkan oleh patogen lain. Jadi penyakit itu disebabkan either oleh virus kayak COVID, bakteri kayak TBC atau parasit. Nah, 3 jenis sumber penyakit ini disebutnya sama teman-teman di kesehatan patogen. Nah, kita tes secara patologi, ya, lab patologi kita cek. Ini disebabkan oleh virus atau disebabkan oleh bakteri atau disebabkan oleh parasit. Kita tes. Termasuk yang sering teman-teman bilang kan, oh ini disebabkan leptospira. Kita udah tes. Ternyata tidak. 5 obat sirup ditarik peredarannya karena mengandung senyawa etilen glikol melebihi ambang batas. Masyarakat diminta menghentikan penggunaan seluruh obat sirup sambil menunggu penelitian BPOM dan Kementerian Kesehatan. Badan Pengawas Obat dan Makanan mengungkap 5 obat sirup mengandung senyawa etilen glikol melebihi ambang batas. Namun, BPOM menyebut belum bisa menyimpulkan bahwa obat-obat ini sebagai penyebab gagal ginjal akut pada anak, sehingga masih butuh penelitian lebih lanjut. Kelima obat yang ditarik dari peredaran diantaranya obat penurun panas Thermorex sirup, obat batuk dan flu flurin DMP sirup, obat batuk dan flu Unibaby cough sirup, obat penurun panas Unibaby, dan obat demam Unibaby demam drops. Menanggapi temuan ini, Ikatan Dokter Anak Indonesia meminta masyarakat menghentikan penggunaan seluruh obat dalam bentuk sirup. Yang pertama bagi tenaga kesehatan dan rumah sakit. Tenaga kesehatan menghentikan sementara peresepan obat sirup yang diduga terkontaminasi etilen glikol atau dietilen glikol sesuai hasil investigasi Kemenkes dan Badan POM. Kedua, bila memerlukan obat sirup khusus, misalnya obat anti epilepsi atau lainnya yang tidak dapat diganti sediaan lain, harap konsultasikan dengan dokter spesialis anak atau konsultan anak. Yang ketiga, jika diperlukan, tenaga kesehatan dapat meresepkan obat pengganti yang tidak terdapat dalam daftar dugaan obat terkontaminasi atau dengan jenis sediaan lain seperti suppositoria yang dimasukkan ke dalam anus, atau dapat mengganti dengan obat puyer dalam bentuk tunggal atau monoterapi. Sementara itu, salah satu produsen obat yang ditarik mengaku akan menghentikan produksi dan distribusi obat yang diduga mengandung etilen glikol dengan kadar berlebih. Di situ kami tentu mentaati dari isi surat itu untuk menghentikan produksi, dan segera kami sudah menyusun langkah-langkah untuk melakukan itu karena juga ada tenggang waktunya dari surat tersebut. Dan yang perlu diketahui bahwa itu hanya satu batch saja, yang batch tertentu yang harus ditarik. Hingga kini lebih dari 200 anak mengidap gagal ginjal akut. 99 diantaranya meninggal dunia. Tim Liputan iNews melaporkan. Setelah adanya instruksi penarikan 5 merek obat sirup di pasaran, sejumlah apotek di Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah melakukan penarikan seluruh obat sirup yang dijual. Pihak apotek mengaku mengalami kerugian terkait adanya pemberitaan terkait bahayanya obat sirup yang dapat mengakibatkan gagal ginjal akut.
Sejumlah apotek di Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah menarik obat-obatan jenis sirup yang mereka jual usai adanya instruksi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan. Penarikan obat sirup dengan merek tertentu ini karena disebut BPOM mengandung senyawa ethylene glycol atau EG dan diethylene glycol atau DG dalam jumlah yang melebihi batas ambang. BPOM telah merilis 5 merek obat sirup yang harus ditarik dari peredaran, namun pihak apotek menarik semua obat-obatan jenis sirup untuk mengantisipasi adanya kekhawatiran masyarakat. Pihak apotek mengaku mengalami kerugian terkait adanya pemberitaan terkait bahayanya obat sirup yang dapat mengakibatkan gagal ginjal akut. Pihak apotek juga memasang tulisan bahwa saat ini apotek tidak menjual obat-obatan jenis sirup. Namun apabila ada masyarakat yang masih tetap membutuhkan obat jenis sirup, banyak ya? Iya, dan kita kemarin habis belanja, kurang lebih kita belanja 15 juta, terus tiba-tiba ada seperti ini kayak gitu. Dampaknya apa itu, Mas? Dampaknya otomatis kami apotek merasa rugi ya, karena omsetnya menurun drastis dan masyarakat itu melihat informasi secara parsial, jadi takutnya itu semua, nggak cuma sirup, jadi dianggapnya semua obat itu menyebabkan gagal ginjal. Khawatir ya, di efeknya kan kena bayi gimana. Temperatura normal. Oh, terus Mbak sendiri itu dengarnya dari mana itu? Dari berita. Dari berita. Karena nggak punya anak kecil sih, kalau punya bayi kan ke bidan, seumpama itu. Dan tahu tadi pagi. obat-obatan jenis sirup yang ditarik pihak apotek rencananya akan dikembalikan pada distributor dan akan diganti dengan pembelian obat yang lain. Saat ini terdapat 1 kasus anak yang mengalami gagal ginjal akut dan dalam perawatan di rumah sakit. Sementara penyebab gagal ginjal pasien masih belum diketahui secara pasti apakah terkait adanya konsumsi terhadap obat sirup atau penyebab lain. Dari Banyumas, Jawa Tengah, Saladin Ayubi, iNews melaporkan. Kasus gangguan gagal ginjal akut yang menyerang anak-anak menjadi perhatian masyarakat. Hal ini juga menjadi perhatian Partai Perindo dan mendukung pemerintah untuk segera mengatasi masalah ini. Kasus gangguan gagal ginjal akut yang menyerang anak-anak menjadi perhatian masyarakat. Hingga 21 Oktober terdapat 241 kasus gagal ginjal akut di 22 provinsi yang didominasi oleh balita, 133 diantaranya meninggal dunia. Hal ini juga menjadi perhatian Partai Perindo. Ike Suharjo, juru bicara nasional Partai Perindo, mendukung pemerintah untuk segera menyelidiki penyebab dari gangguan ginjal akut yang banyak menyerang anak-anak. Karena kan investasi sampai saat ini kan masih terus berlangsung, penelitian ini masih terus berlangsung. Jadi tidak hanya ada dugaan dari penyebab obat-obatan yang mengandung senyawa EG dan DEG saja. Tapi kalau kita lihat kan ada dugaan-dugaan yang lain. Kita juga perlu memperhatikan lingkungan di mana anak tersebut. Kita juga harus memperhatikan perilaku ya, gaya hidup maupun bagaimana anak-anak mengkonsumsi makan dan minum gitu. Nah ini juga harus diperhatikan. Jadi banyak sekali faktor-faktor yang sampai saat ini masih terus dilakukan investigasinya itu secara menyeluruh. Partai Perindo juga meminta kepada pemerintah untuk gencar mensosialisasikan kepada masyarakat dan memberi imbauan pada masyarakat untuk tetap menjaga kebersihan lingkungan. Bagaimana dari Dinkes bekerja sama dengan Diknas gitu kan ke sekolah-sekolah untuk, karena kalau saya lihat kan belum ada nih di sekolah-sekolah tentang sosialisasi tentang ginjal akut pada anak gitu. Nah diharapkan begini, selain obat-obatan tadi yang mengandung senyawa yang diduga ya mengandung senyawa yang mengakibatkan kasus dugaan ginjal akut, kan kita tidak tahu juga lingkungan bagaimana konsumsi apa yang dikonsumsi anak gitu, baik makan atau minumnya ataukah memang ada keturunan genetik, kan ini kita belum tahu. Tapi setidaknya ada himbauan untuk selalu hidup bersih dan selalu ada himbauan agar untuk saat ini juga tidak berada di kerumunan gitu kan, selalu menggunakan masker. Partai Perindo juga mengapresiasi langkah pemerintah yang telah menarik obat-obatan berbentuk sirup yang mengandung senyawa ethylene glycol melebihi ambang batas. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Peserta layanan BPJS Ketenagakerjaan akan dimudahkan dalam transaksi pembayaran klaim dengan menggunakan aplikasi Motion Banking dan Motion Pay. Kemudahan ini didapat setelah BPJS Ketenagakerjaan menandatangani kesepakatan kerjasama dengan PT Bank MNC International dan juga PT MNC Teknologi Nusantara di Gedung iNews Tower, Jakarta Pusat.
PT Bank MNC Internasional Tbk dan PT MNC Teknologi Nusantara menandatangani kesepakatan kerjasama dengan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan di MNC Conference Hall iNews Tower, Jakarta. Kerjasama ini dilakukan untuk memudahkan peserta dan nasabah dalam mengakses layanan kepesertaan BB Jam Sostek dan layanan perbankan MNC, serta menginisiasi akun linkage antara aplikasi Jam Sostek Mobile dan MotionPay. Untuk kerjasama ini ya, kerjasama untuk tentunya disbursement daripada klaim, untuk pembayaran iuran, dan juga untuk memperbesar ini basis anggota ya, yang khususnya pekerja rentan. Itu kerjasama yang akan dikembangkan tentunya. Jadi sekali lagi terima kasih, dan tentunya kami akan mengemban kepercayaan ini sebaik-baiknya. Pemilihan PT MNC Capital Indonesia dilakukan karena financial service milik MNC Group ini memiliki andil yang kuat untuk menjangkau para pekerja dalam mendapatkan jaminan perlindungan sosial. Selain itu, BB Jam Sostek akan mendukung MNC Group dalam hal penilaian calon debitur untuk penyaluran kredit. Kami melihat MNC Group ini sangat serius di bidang digitalisasi dan juga medianya juga cukup bagus coveragenya. Jadi kami melihat inilah kolaborasi yang baik. Jadi terima kasih buat Pak Hari dan tim MNC. Pada dasarnya kan JEMO memang awalnya digunakan untuk kemudahan daftar, bayar, dan juga klaim. Tentunya kita harapkan ini menjadi kebutuhan keseharian, makanya kami menambahkan fitur-fitur dan ini bagian dari salah satu bentuk kerjasama. Ekspansi MNC Group melalui MNC Bank diharapkan mampu mendorong pertumbuhan nasabah dan inklusi keuangan hingga mencapai kesejahteraan nasional. Dari Jakarta, tim liputan iNews melaporkan. 5 hari menjalani perawatan intensif di Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo, Jakarta, wanita muda yang dibakar oleh suaminya sendiri akhirnya meninggal dunia. Keluarga korban tak kuasa menahan tangis saat mengambil jenazah korban. Setelah hampir 1 pekan menjalani perawatan intensif di ruang ICU Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo, Jakarta, Ica, wanita muda yang dibakar oleh suaminya sendiri, akhirnya meninggal dunia. Korban yang baru berusia 16 tahun itu tak mampu bertahan hidup akibat luka bakar 90%. Usai divisum oleh tim forensik RSCM, jenazah korban Jumat petang langsung dibawa pulang pihak keluarga ke rumah duka di kawasan Koja, Jakarta Utara. Proses pengambilan jenazah pun diwarnai isak tangis keluarga. Mereka tak menyangka jika korban harus meregang nyawa dengan cara yang sangat tragis. Kakak kandung korban mengakui sering terjadi kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan pelaku kepada adiknya. Mulanya sih KDRT, Pak. Karena adik saya udah nggak suka kan, sering dipukuli gitu. Ya udah, minta udahan aja. Sudah bangun, sempat cekcok mulut juga kan. Akhirnya si pelaku ini buka bensin dari dalam tas, 2 botol langsung bakar gitu. Sebelum aksi pembakaran terjadi, korban sempat meminta diceraikan karena sudah tidak tahan dengan perilaku sang suami yang kerap melakukan KDRT. Namun naas, pelaku yang telah terbakar emosi justru menyiram bensin yang membuat korban dan kedua orang tuanya ikut terbakar dan masih menjalani perawatan di Rumah Sakit Koja. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, iNews melaporkan. Seorang hakim pengadilan agama di Lumajang, Jawa Timur dilempar kursi oleh seorang tergugat usai membacakan putusan perceraian. Akibatnya, hakim tersebut mengalami luka di pelipis pipi kirinya. Seorang hakim pengadilan agama kelas 1A di Lumajang, Jawa Timur, Zulkifli, terluka usai dilempar kursi oleh Sunandiono, tergugat dalam sidang perceraian. Kejadian berawal saat korban menyidangkan kasus putusan cerai di Pengadilan Agama kelas 1A Lumajang antara penggugat atas nama Humairo dengan pelaku. Pelaku emosi melempar kursi ke korban usai mendengar putusan perceraian dengan mantan istrinya. Akibatnya korban dan mantan istrinya terluka. Suaminya masih ingin rukun lagi, ya, situ. Kemudian ternyata oleh pengadilan kan diputus cerai, ya. Dia itu marah sama istrinya, akhirnya memukul istrinya, dan hakim itu kena efek samping negatif, kena lempar kursi bekas mukul istri itu. Hanya itu aja, setelah itu keluar dia.
Usai kejadian, pelaku langsung diamankan pihak kepolisian. Di Pengadilan Agama Lumajang yang beralamat di Jalan Soekarno-Hatta, Sukodono, Lumajang, untuk pelaku sudah kita amankan sesuai dengan perintah pimpinan. Proses lanjut, sementara pelaku sudah kita amankan. Kini kasus penganiayaan ditangani oleh Satreskrim Polsek Sukodono Lumajang. Pelaku terancam hukuman maksimal 8 tahun penjara. Dari Lumajang, Jawa Timur, Yaya Nugroho, iNews melaporkan. Pelaku pembunuhan wanita terbungkus plastik yang jasadnya ditemukan di kolong tol Becakayu Kalimalang, Bekasi, Jawa Barat, terekam kamera pengawas lift apartemen. Pelaku terlihat santai saat membawa jasad korbannya dengan troli. Inilah rekaman kamera pengawas lift di sebuah apartemen di Jakarta Timur, tempat pelaku menghabisi korban. Video merekam saat pelaku akan membuang jasad korban yang sudah terbungkus dan dibawa dengan menggunakan troli. Tidak terlihat gelagat yang mencurigakan, bahkan pelaku santai dan tersenyum kepada orang yang ditemui di lift. Sebelumnya jasad seorang wanita ditemukan warga di kolong jembatan tol Becakayu Kalimalang, Bekasi dengan kondisi terbungkus plastik Senin 17 Oktober lalu. Dari hasil otopsi terdapat luka kekerasan pada bagian mulut dan leher yang disebabkan oleh benda tumpul hingga menyebabkan kematian. Berdasarkan identifikasi petugas, jenazah wanita tersebut bernama Ade Yunia Rizabani, berusia 36 tahun. Mendapat kabar duka tersebut, pihak keluarga datang ke rumah sakit Polri. Kakak korban tak kuasa menahan tangis mengetahui adiknya tewas dengan kondisi mengenaskan. Dapat kabar awalnya gimana, Bang? Saya dapat dari telepon dari kakak saya. Dapat telepon dari kakak? Iya, dari kakak saya jam 3 subuh. Nah, kalau adik saya udah nggak ada. Untuk almarhumah sendiri tinggal sendiri apa? Sendiri, kos dia. Ngekos? Iya. Di daerah mana, Bang? Jakarta Barat masalah. Oh, Jakarta Barat. Saat ini pelaku sudah ditangkap dan masih diperiksa tim penyidik Polda Metro Jaya untuk mengetahui motif pelaku menghabisi korban. Dari Jakarta, Rio Manik, Helmi Sejangbati, iNews melaporkan. Polisi menangkap seorang kurir sabu di rumahnya di Kecamatan Pulau Rakyat, Asahan, Sumatera Utara. Dari tangan pelaku, polisi menyita barang bukti sabu seberat 1,5 kilogram. Pelaku berinisial DI ini tak berkutik setelah satuan narkoba dari Polres Asahan menggerebek rumahnya di Desa Pulau Rakyat, Asahan, Sumatera Utara. Saat digeledah, petugas berhasil menemukan sabu yang disimpan pelaku di bawah meja makan. Istri pelaku menangis histeris, tak menyangka ada sabu di rumahnya. Selanjutnya pelaku langsung dibawa ke Polres Asahan guna penyelidikan lebih lanjut. Pelaku mengaku mendapatkan sabu dari temannya yang dikendalikan dari sebuah lapas. Penangkapan kita peroleh informasi dari masyarakat bahwa ada pelaku kurir narkoba. Kemudian tim Opsnal Satres Narkoba mendatangi lokasi dan melakukan penyelidikan. Ternyata benar pelaku tersebut ditemukan dengan adanya BB di lokasi di TKP. Sehingga kita lakukan penangkapan, kemudian penyitaan BB dan selanjutnya kita bawa. Selanjutnya barang bukti sabu seberat 1,5 kilogram dimusnahkan petugas agar tidak disalahgunakan. Akibat perbuatannya, tersangka terancam hukuman 20 tahun penjara atau hukuman mati. Dari Asahan, Sumatera Utara, Ulil Amri melaporkan. Seorang ayah di Palopo, Sulawesi Selatan nekat mencuri televisi milik temannya sendiri. Hal itu ia lakukan untuk biayai operasi anaknya yang mengalami gagal jantung. Mulyadi, pencuri barang elektronik ini akhirnya bebas berkat restoratif justice untuk mendamaikan pelaku dan korban. Mulyadi ditangkap karena mencuri televisi milik temannya sendiri. Hal itu dilakukannya lantaran terdesak biaya untuk membantu operasi anaknya berusia 5 tahun yang mengalami gagal jantung. Sebelumnya, Mulyadi sudah menjual sepeda motor miliknya untuk biaya operasi pertamanya. Saat operasi kedua dan ketiga di Rumah Sakit Wahidin Makassar, Mulyadi mendapat bantuan dari relawan.
Namun saat operasi keempat, ia bingung karena hartanya sudah habis dan bantuan juga terhenti. Itu alasannya karena untuk biaya berobat anaknya. Sehingga Bapak Kapolres memerintahkan kami untuk melakukan pengecekan kebenaran dari pengakuan tersangka. Nah, dan hasil pengecekan anggota kami, jadi betul anaknya ini memang mengalami atau menderita penyakit jantung bawaan FSD atau jantung yang bocor. Jadi jantungnya itu bocor jadi sejak lahir dan itu harus rutin dilakukan pengobatan. Ketiga ini 160 juta ketong. Yang habis yang ketiga ini terakhir tidak tahu berapa ini. Kan keempat kalinya nanti ini. Itu operasi, Pak? Tidak tahu operasi semacam desik masuk di sini selang baru naik ke jantung. Pertama Pak. Sebelumnya, Kapolres Kota Palopo, Sulawesi Selatan sempat mengunjungi rumah Mulyadi untuk melihat kondisi anaknya dan memberikan bantuan sembako. Dari Kota Palopo, Sulawesi Selatan, Nasruddin Rubah melaporkan. Korban tragedi Stadion Kanjuruhan bertambah menjadi 134 orang meninggal dunia. Selengkapnya sesaat lagi, tetaplah di iNews Pagi.